Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Yusi Nur Syamsiah, beserta dua rekan saya yaitu Subhia Apriliani dan Hilda Lestari. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai hakikat kepribadian Muslim. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kepribadian Muslim yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Anis Ibrahim, sebagaimana dikutip oleh Al-Rasyidin dalam bukunya Falsafah Pendidikan Islami, secara etimologi, kepribadian adalah sifatun tumayyizu al-syakhsa min ghairih, yaitu sifat atau karakter yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Marimba, kepribadian adalah meliputi kualitas keseluruhan yang ada pada diri seseorang. Kualitas itu akan tampak dalam cara-caranya berbuat, cara-caranya berpikir, cara-caranya mengeluarkan pendapat, sikapnya, minatnya, filsafat hidupnya, serta kepercayaannya. Kepribadian Muslim dapat dilihat dari kepribadian orang per orang atau dari kepribadian individu, juga dapat dilihat dari kepribadian dalam kelompok masyarakat. Kepribadian individu meliputi ciri khas seseorang dalam sikap dan tingkah laku, serta kemampuan intelektual yang dimilikinya. Karena adanya unsur kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing, maka sebagai individu, seorang Muslim akan menampilkan ciri khasnya masing-masing. Dengan demikian, akan ada perbedaan. Maksudnya perbedaan kepribadian antara seseorang Muslim dengan Muslim lainnya. Secara fitrah, perbedaan ini memang diakui adanya. Islam memandang setiap manusia memiliki potensi yang berbeda. Nah, dari beberapa definisi yang telah saya sebutkan barusan, dapat dipahami bahwa kepribadian itu adalah proses kehidupan yang dijalani oleh manusia. Oleh karena proses yang dialami manusia berbeda, maka kepribadian tiap individu pun berbeda. Tidak ada kepribadian yang sama antara seorang individu dengan individu yang lainnya. Sekalipun individu tersebut merupakan saudara kembar, maka kepribadiannya akan tetap berbeda. Selanjutnya, untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Subhia Apriliani. Materi pembentuk kepribadian Muslim. Manusia merupakan makhluk dua dimensi, yakni dimensi materi al-jism dan dimensi non-materi al-ruh. Inilah yang mempengaruhi kepribadian seorang manusia dalam proses kehidupan. Dimensi materi al-jism, dimensi ini memiliki pertama, daya-daya fisik atau jasmani seperti mendengar, melihat, merasa, meraba, mencium, dan kedua, yaitu daya gerak, kemampuan menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan unsur jisim lainnya. Dimensi non-materi al-ruh. Dimensi ini memiliki pertama, daya berpikir yang disebut akal yang berpusat di kepala. Kedua, daya merasa dan memahami yang disebut qalb yang berpusat di dada. Dan ketiga, daya jiwa yang disebut nafs yang berpusat di perut. Karakter dasar ar-ruh adalah suci dan cenderung pada dimensi spiritualitas, sebab ia berasal dari alam suci, yakni dari ruh Allah, sebagaimana dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 28-29 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruhnya,
ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Berbeda dengan itu, karakter dasar al-jism adalah rendah dan cenderung pada materi sebab ia berasal dari alam yang rendah, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sudah itu ditentukan ajal kematianmu, dan ada lagi sesuatu ajal yang ada pada sisinya yang dia sendirian mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Secara sederhana dapat dipahami bahwa kepribadian manusia itu dipengaruhi oleh unsur jism, yakni mata, telinga, lidah, kulit, dan unsur jism lainnya. Kemudian direspon oleh akal, otak, dan setelah dihayati oleh kalb, hati, barulah berbentuk sikap maupun tindakan. Perbuatan yang terus dilakukan akan menjadi kebiasaan dan akan membentuk kepribadian. Maka dari semua unsur jism dan akal dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan manusia selama hidup di dunia. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lebih jelas, Ibnu Katsir memaknai ayat ini bahwasanya manusia tidak boleh mengatakan sesuatu yang berdasarkan prasangka, perkiraan, ilusi, atau hayalan yang dapat menyebabkan kesalahan dan kebohongan. Selanjutnya adalah proses pembentukan kepribadian manusia. Karena manusia memiliki dua dimensi, yaitu dimensi materi dan non-materi, maka untuk mencetak generasi muslim yang baik, kedua dimensi itu harus dibentuk dengan pendidikan yang islami. Menurut Ar-Rasyidin dalam bukunya Falsafah Pendidikan Islami, bahwa proses yang pertama dilakukan untuk membentuk kepribadian muslim adalah dengan mentakjiah atau mensucikan ruh dan jasad, baru kemudian mengisi nafs, qalb, aql, dan jasad dengan keimanan dan ilmu. Pembentukan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh dimensi ruh yang merupakan anugerah dari Tuhan, bukan oleh dimensi jasadnya atau materi. Dalam perspektif ini, jasad pada hakikatnya adalah wahana, di mana berlakunya keinginan manusia. Aplikasi proses pembentukan kepribadian muslim ini bisa kita lihat dari proses yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa sebelumnya Rasulullah SAW melakukan proses pembentukan itu dengan cara berdakwah terlebih dahulu. Rasulullah sebagai orang yang akan mengajak telah disucikan terlebih dahulu hatinya oleh malaikat Jibril. Selanjutnya Rasulullah mengajak orang terdekat beliau untuk masuk Islam dan mendidik mereka. Adapun materi pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah adalah tauhid, iman kepada hari kiamat, pembersihan jiwa dengan menjauhi segala kemungkaran dan kekejian yang menimbulkan akibat buruk dan melakukan hal-hal baik dan utama, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses pembentukan kepribadian muslim sebagai individu. Dalam pembentukan kepribadian muslim sebagai individu, pembentukan diarahkan pada peningkatan dan pengembangan faktor bawaan dan faktor pendidikan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam, bahwa faktor bawaan dikembangkan melalui bimbingan dan pembiasaan berpikir, pembiasaan bersikap, dan pembiasaan tingkah laku yang menurut norma-norma Islam. Sedangkan faktor pendidikan dilakukan dengan cara mempengaruhi individu dengan menggunakan usaha, membentuk kondisi yang mencerminkan pola kehidupan yang sejalan dengan norma-norma Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.